Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita membawa seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memuliakan nama Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dan pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita di hadapan Tuhan, seperti rusa yang haus akan sungaimu. Mari kita pujikan bersama.
padamu. Inilah hidupku, inilah hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu di hadapan-Mu, kami ingin lebih dekat di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku haus seperti tanah yang kering di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiran-Mu ya Yesus, yang memberikan kami kekuatan, yang memberikan kami kemenangan sampai hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu untuk setiap waktu yang indah, untuk setiap pertemuan di hadapan-Mu, pertemuan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Oh Yesus, lawat setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Lawat umat-Mu Tuhan dengan damai sejahtera-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini ibadah yang layak, ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa setiap hidup kita pasti ada pergumulan, ada sebuah doa. Tetapi bagaimana jika sampai hari ini kita belum mendapatkan apa yang kita dapatkan? Doa-doa kita belum terjawab oleh Tuhan. Satu hal yang saya mau ingatkan pada pagi hari ini, tetaplah teguh, pegang janji Tuhan. Jangan pernah berputus asa saudara, sebab janji Tuhan tidak pernah akan terlambat. Janji Tuhan akan tergenapi bagi setiap orang yang senantiasa percaya hanya kepada Dia. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah
menepati janji-janjimu. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, semangat. Jaga kesehatan kita, imunitas kita bersama-sama. Gunakan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Selebihnya Tuhan yang punya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita ada di hadapannya. Tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk merenungkan akan firman-Mu. Kami tetap memohon Roh Kudus memimpin kami sepenuhnya agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, bermanfaat bagi kami, untuk kami terus dapat berjalan dengan baik, dengan lempang ada di hadapan-Mu, untuk melewati segala tantangan hidup yang kami lewati ini. Terpujilah akan Engkau yang menyerahkan setiap kami masing-masing ke dalam tangan-Mu, juga urapan atas hamba-Mu di pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, di situasi seperti ini, apakah kita masih bisa mengucap syukur, masih bisa memuliakan Tuhan dengan sungguh dan tulus hati? Karena tidak semua kondisi menyebabkan kita bisa bersyukur atau memuliakan Tuhan. Banyak hal yang menjadi rintangan-rintangan, halangan-halangan mengapa kita tidak bisa mengucap syukur, mengapa kita tidak mempermuliakan nama Tuhan, mengapa kita tidak membangun intimasi kedekatan kita dengan Tuhan. Banyak faktor penyebabnya. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat benar firman Tuhan. Saya ingin mengajak kita melihat sebuah judul, hanya 10%. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-17. Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca dan mendengarkan kutipan dari firman Tuhan Lukas pasal 17 ayat 11-19 ini, mari kita mencoba mengambil hal yang indah dari kisah orang kusta ini. Pada waktu Yesus sedang berjalan, tiba-tiba ada orang yang berteriak-teriak, "Guru, kasihanilah kami." Ternyata itulah orang-orang kusta di sebuah desa, tentu tempat pengasingan bagi mereka. Dan Yesus berkata, "Sekarang pergilah, menghadaplah kepada para imam-imam." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membicarakan kusta ini, sejauh manakah makna rohaninya, saya ingin mengajak kita melihat apa yang dimaksudkan dengan kusta di masa itu. Penyakit kusta atau disebut dengan lepra atau lepros itu sangat berbeda dengan lepra di masa sekarang.
lepra atau kusta di masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kulit bersisik putih. Ya, dijelaskan di Alkitab di Perjanjian Lama, bahkan agak mengkilat. Juga di Imamat disebutkan bintil-bintil kehijauan kemerahan, dan itu sangat menular. Dan di masa itu belum ada penyembuhnya. Bahkan Alkitab mengatakan Miriam kena kusta, Musa kena kusta, Gehazi kena kusta, dan itu semua buah dari pelanggaran. Maka tidak heran kusta dianggap sebuah dampak dari dosa atau pelanggaran di hadapan Tuhan. Dan penyakit itu sangat menular, berbahaya, bahkan bisa mematikan menurut Alkitab. Sehingga orang kalau diasingkan, dampak dari sebuah dosa. Lepra di masa sekarang atau kusta ditandai dengan batang-batang sendi-sendi yang lepas, ya, kemudian luka-luka yang cukup berkepanjangan di daging, di tubuh mereka. Sangat berbeda dengan di masa itu. Tapi anehnya kita perlu tahu, mungkin di masa sekarang orang selalu berkata kusta pasti hubungannya dengan medis. Tapi di masa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kusta dihubungkan dengan masalah teologis. Maka kusta dihubungkan dengan para imam. Imamlah yang memutuskan seseorang ini penyakit kulitnya itu termasuk kusta atau bukan. Bahkan para imam yang menentukan orang ini sudah tahir atau belum dari kusta. Jadi kalau kita baca di Alkitab Perjanjian Lama, orang yang sembuh dari kusta itu ritual pengampunan dosanya itu ditebus dengan ritual yang berbagai macam cara yang cukup lama. Oleh karena itu kita pahami terlebih dahulu tentang betapa sakitnya, pedihnya menjadi orang kusta. Dinilai secara teologis, orang ini orang berdosa, sakitnya itu dampak dari dosa, pelanggaran yang berat di hadapan Tuhan, kemudian diasingkan dan tidak boleh berjumpa dengan orang lain. Tentu itu secara fisik berat, secara psikis berat, ya. Lebih-lebih secara iman orang sudah tidak terpakai, dianggap melanggar aturan Tuhan. Maka begitu Tuhan Yesus sedang lewat di tempat itu, mereka berteriak dari jauh, "Guru, kasihanilah kami." Yesus tidak berbasa-basi lagi, tetapi langsung berkata, "Pergilah, tunjuklah dirimu kepada imam-imam." Proses inilah di tengah perjalanan, tiba-tiba 10 orang ini menjadi tahir. Salah seorang di antaranya adalah orang Samaria, yang tiba-tiba dia menyadari tubuhnya sembuh dari kusta, dia sehat, maka dia kembali menghampiri Yesus, memuliakan namanya, tersungkur di kaki Yesus, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. 10 orang kusta tadi, yang 9 mungkin merasa bahwa dia sembuh bukan karena Tuhan Yesus. Dia sembuh bukan karena Tuhan Yesus menjamah, karena memang tidak ada rasa jamahan Tuhan. Tuhan Yesus juga tidak mendekat kepada orang-orang itu. Tapi dia di tengah proses perjalanan dari desa tempat orang kusta itu diasingkan menuju ke kota tempat para imam berada. Maka wajar, belum tentu dia merasa bahwa itu mukjizat itu dari Tuhan. Bisa saja terjadi karena sebuah kebetulan. Tapi bagi seorang Samaria yang kusta ini, dia justru menyadari ini semua karena mukjizat yang Tuhan Yesus berikan. Maka dia kembali memuliakan Tuhan, tersungkur di kakinya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya 1 orang dari 10 orang yang berangkat mohon kesembuhan. Jadi hanya 10% dari jumlah orang yang disembuhkan itu yang mengalami mukjizat, yang kembali memuliakan Tuhan. Dari konteks ini saya menyimpulkan
bahwa bukan jaminan orang yang mengalami mujizat dan pertolongan dari Tuhan akan kembali kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dari 10 orang kusta ini hanya 10% yang kembali kepada Tuhan. Dan Yesus berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, saya yakin kita bukan orang-orang yang terkena kusta, tapi kita orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan selalu. Kita yang membutuhkan mujizat dan pertolongannya. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap mujizat yang Tuhan berikan kepada kita membuat diri kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan, memuliakan Dia, dan tersungkur di kakinya, mengucap syukur atas segala kesembuhan yang terjadi, atas segala pertolongan yang Tuhan berikan? Hanya 10% yang melakukannya. Dari apa yang kita baca dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19 ini. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita? Kita ini termasuk yang 10% kembali kepada Tuhan, atau yang 90% kita tidak kembali kepada Tuhan, tidak memuliakan akan Dia? Bisa saja pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kita berkata, ini karena kepandaianku, karena kecerdikanku, karena pengalamanku, karena kecerdasanku dalam hal bisnis, dalam menyelesaikan masalah, dalam mengatasi persoalan. Tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Tanpa kita sadari, jangan-jangan kita ini termasuk 90% orang atau pribadi yang tidak memuliakan Tuhan dan bersyukur kepadanya atas segala kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Renungkan itu sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita boleh mengalami banyak masalah. Kita bisa saja berlimpah-limpah, beruntun tertindih dengan berbagai persoalan. Saudara ingin akan semua persoalan selesai, walaupun mungkin banyak hal, mungkin saat ada satu bagian-bagian yang mujizat Tuhan terjadi, saudara mengalaminya, tapi prakteknya belum tentu saudara kembali kepada Tuhan, memuliakan Dia dan bersyukur kepadanya. Saya melihat di luar sana banyak sekali orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, berkali-kali mengalami mujizat, berkali-kali juga bersaksi kepada Tuhan, tetapi kenyataannya tidak kembali kepada Tuhan dan memuliakan Dia. Hanya sesaat saja terjadi dan tidak sungguh-sungguh tersungkur di kaki Tuhan. Pagi hari ini mari kita renungkan bersama. Saya berharap kita ini bagian dari 10% orang yang bersyukur atas segala pertolongan Tuhan, dan hidup kita memuliakan Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Tidak semua pertolongan yang kami alami, tidak semua hal-hal yang kami dapat selesaikan selalu kami kaitkan dengan kehadiran Tuhan. Terkadang kami merasa bahwa kami jauh lebih bisa, kami jauh lebih mampu melewatinya, jauh lebih bisa mengatasinya. Pagi hari ini buat kami mengerti bahwa Engkau sebenarnya Tuhan yang selalu campur tangan dalam kehidupan kami. Maka sekecil apapun pertolongan-Mu, mujizat-Mu sekecil dan sebesar apapun mujizat yang kami alami, kami ingin selalu mengerti bahwa ada campur tangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami ingin kembali di hadapan-Mu, memuliakan nama-Mu, tersungkur di kaki-Mu, dan mengucap syukur akan hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Biarkan kami, setiap kami yang mendengar,
setiap kami yang melihat, setiap kami yang merenungkan firman ini, kami adalah orang 10% dari bagian yang ada. Sehingga kami menjadi pribadi yang mengalami mujizat-Mu dan mengucap syukur atas hidup ini, atas segala mujizat yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah akan Engkau. Kami menyerahkan segala pergumulan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tangan Tuhan yang telah menyembuhkan orang sakit kusta, yang juga tentu hal yang sama mampu menyembuhkan kami, menyehatkan kami, menguatkan kami, memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur akan hal ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biarlah Roh Kudus memperterangkan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Haleluya. Amin. Diberkatilah Bapak Ibu saudara sekalian pada pagi hari ini. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan berlimpah-limpah atas kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, segala berkat sudah kita terima melalui setiap firman yang kita dengar, dan pagi hari ini kita juga akan memberikan korban syukur kita atas segala apa yang Tuhan sudah curahkan. Berkatilah hidup saudara saya. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, bahwasanya Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik. Sungguh kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu sampai hari ini Kau pelihara hidup kami. Lewat setiap karya kami, Tuhan senantiasa ada untuk memberkati. Dan inilah rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Lewat apapun yang kami bawa di hadapan-Mu, Tuhan berkenan, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, agar menjadi berkat bagi setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah rasa syukur kami di hadapan-Mu. Seluruh